Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2022, Angkatan 6 Kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance, sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di UPTD Puskesmas Wanajaya. Video kali ini akan membahas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN untuk membentuk Smart Governance, isu aktual, dampak dan pihak yang terdampak, teknik penapisan isu, serta rekomendasi penyelesaian isu atau gagasan kreatif. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen ASN dan Smart ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah usaha untuk pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu isu aktual, dampak, dan pihak yang terdampak. Di sini saya akan membahas 6 isu yang saya temukan di UPTD Puskesmas Wanajaya. Isu pertama adalah belum optimalnya pemberian survei kepuasan pasien. Lalu, dampak yang ditimbulkan oleh isu tersebut adalah sulitnya melakukan peningkatan maupun perbaikan layanan, karena indikator ketidakpuasan pasien tidak diketahui. Lalu, tidak harmonisnya hubungan antara kebutuhan pasien dengan penyedia layanan. Lalu, pihak yang terdampak yaitu masyarakat atau pasien yang disebut sebagai penerima layanan serta penyedia layanan. Lalu, isu yang kedua yaitu belum adanya sarana atau media tentang tata cara pengambilan atau penampungan spesimen seperti urin ataupun dahak. Kasus ini berdampak tidak terpenuhinya persyaratan spesimen, pemeriksaan terhadap spesimen tidak dapat dilakukan, pasien harus bolak-balik datang ke laboratorium untuk memberikan spesimen yang sesuai, lalu juga terkendalanya hasil laboratorium yang tidak dapat segera dilaporkan kepada dokter, dan pihak yang terdampak yaitu pasien dan dokter. Untuk isu yang ketiga yaitu belum adanya kolom tanggal lahir pasien pada lembar permintaan pemeriksaan laboratorium. Hal ini berdampak pada terjadinya ketidaksesuaian pasien atau pasien tertukar. Juga hasil laboratorium tidak sesuai, sedangkan pihak yang terdampak yaitu pasien dan petugas laboratorium. Lalu isu keempat yang saya pilih adalah belum optimalnya pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu kematian pada ibu dan bayi, kecacatan pada bayi, resiko penularan penyakit dari ibu ke bayi, resiko pendarahan pada ibu saat melahirkan, serta resiko anemia pada ibu dan bayi. Untuk pihak yang terdampak yaitu ibu hamil dan bayi. Selanjutnya isu kelima, belum adanya sistem digital untuk pemberian nomor surat masuk dan surat keluar. Isu ini berdampak pada dibutuhkannya waktu yang lama karena perlu dilakukan cross-check pada sistem penomoran surat. Lalu, rawan terjadinya salah penomoran surat. Sedangkan pihak yang terdampak adalah petugas administrasi dan penerima surat. Dan isu yang terakhir yaitu belum adanya log pemeliharaan untuk alat-alat laboratorium. Dampak dari isu ini yaitu tidak terkontrolnya jadwal penggantian spare part alat, tidak mudah melakukan penelusuran pemeliharaan alat seperti kalibrasi alat lebih mudah mengalami trouble jika tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala. Adapun pihak yang terdampak yaitu petugas laboratorium, pasien, dokter, dan bagian pengadaan barang.
Teknik penapisan isu yang saya gunakan ada dua. Yang pertama yaitu APKL untuk menilai kelayakan isu, dan berikut adalah hasil analisis saya. Lalu, isu yang dinilai layak diuji kembali menggunakan metode USG untuk menentukan skala prioritas isu. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, isu prioritas jatuh kepada belum adanya sarana atau media tentang tata cara pengambilan atau penampungan sampel. Untuk mengetahui penyebab timbulnya isu tersebut, dilakukanlah analisis isu dengan metode Fishbone. Berdasarkan penyebab-penyebab di atas, disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi petugas yang kurang baik menjadi salah satu penyebab utama kesesuaian sampel pemeriksaan tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, rekomendasi penyelesaian isu atau gagasan kreatif yang dapat saya ajukan yaitu yang pertama, pembuatan media atau sarana tentang cara penampungan spesimen. Yang kedua, petugas memastikan kembali kepada pasien terkait penjelasan tata cara penampungan spesimen, apakah pasien sudah merasa jelas atau belum. Dan yang terakhir yaitu pembuatan pojok dahak dan toilet khusus pasien. Sekian video pemaparan saya. Thank you for watching and see you on the next video. Saya ASN Berakhlak, saya bangga melayani bangsa.